Kami kesulitan. Udah gini. Sebentar Pak, jangan dipotong dulu. Ya. Kami sudah 2 minggu mencari gas. Saya barusan nonton berita, gas dengan pengecer dihilangkan. Bagaimana ceritanya? Gas dihilangkan. Ubur-ubur ikan lele. Kebijakan mendadak bikin rakyat bingung, Le. Oke, gas. Pemerintah Prabowo ada aja gebrakannya. Kebijakan datang tanpa aba-aba. Kali ini, Menteri SDM Bahlil Lahadalia yang bikin gebrakan. Larang pengecer jual gas melon 3 kg. Baru 3 hari kebijakannya berjalan, dicabut lagi. Kenapa sering begini ya? Februari lalu, rakyat dibikin mumet. Gas LPG 3 kg yang biasa dibeli eceran di warung, tiba-tiba langka akibat kebijakan pemerintah yang mewajibkan beli gas di agen atau pangkalan. Akibatnya, terjadilah antrian panjang di setiap agen gas. Ya gimana nggak antri? Nyari agen gas kan nggak segampang nyari warung Madura. Yoni, 68 tahun, meninggal dunia setelah membeli gas 3 kg untuk warung dagangannya Senin 3 Februari lalu. Saat itu, pihak pengecer langganannya berhenti antar gas. Ia pun inisiatif untuk beli gas sendiri ke agen yang jaraknya 100 meter sambil nenteng 2 tabung. Ya, pagi-pagi mungkin kita kecapean, dia belanja, berangkat saja, bagas luar. Mungkin karena ngantuk lelah, dia istirahat dulu di kanan. Di tempat ini dia dekat rumah lingkungan situlah. Dia istirahat. Dia di bangku gini nih, nyender gitu kan, biasa lah namanya orang ngantuk lelah kan. Akhirnya dibawa pulang lah sama mantunya kemarin. Nah, saya tahu kenapa emang nggak tahu nih, ternyata bang lemas gitu, kata adik saya ini. Kasih minum lah dia, saya kasih minum tuh, ngomong emang kenapa? Kalau pusing, memang darahnya punya gejala juga, darah tinggi dia kan. Darah tinggi. 5 menit kemudian saya pegang nih, udah kosong, nggak ada. Sampai rumah sakit tuh memang udah nggak ada gitu. Kebijakan ini bikin warga kalang kabut. Gas 3 kg jadi langka, antrean gas ada di mana-mana. Alhasil, pada 4 Februari, kebijakan mana gas resmi dicabut. Pengecer yang sekarang istilahnya diganti jadi subpangkalan boleh jualan lagi. Tapi nyatanya mereka juga belum sepenuhnya bisa stok LPG 3 kg, alias masih langka. Batasin kan tanah pakai KTP. Nah itu terus lama-lama makin susah. Dan itu kan ada dari pemerintah katanya ada izin lapak atau apa. Tadi saya udah mendaftar atau ING-nya tadi udah ada, tinggal katanya suruh nyari agen. Sebenarnya itu bagus, cuma kok begini, dipersulit begini. Kalau memang harganya lebih murah ya lebih bagus, masyarakat juga seneng. Cuma barangnya kan harus ada gitu. Kalau murah, kalau barangnya nggak ada ya sama aja bohong gitu. Nah, dengarin katanya lancar, cuma bukti itu nggak ada buktinya. Jadi di TV katanya Pak Menteri udah dibebasin semua, cuma belum ada yang sampai ke sini, belum ada. Hampir setengah bulan lebih, mulai dari jarak tahun baru kirain libur gitu sama saya. Ternyata memang susah katanya yang nganterin. Oh, yang nganterin bilangnya susah. Iya, susah. Tapi Ibu pernah mencoba nyari juga? Iya, sudah orang pada ngeluh semua, ngapain cari-cari juga. Oh gitu. Bukan cuma saya nanya ke teman, susah juga. Ya udah, saya tidak jadi cari kemana-mana gitu. Januari mulai ada kelangkaan itu yang ke pangkalan juga ngirimnya terbatas. Menteri SDM Bahlil Lahadalia bilang kebijakan ini tujuannya baik.
Menurutnya, subsidi gas LPG 3 kg banyak yang nggak tepat sasaran. Diharapkan masyarakat mendapatkan harga dengan yang semurah-murah mungkin. Tapi penataannya kan sekarang jujur kita katakan ada di tingkat sampai tingkat masyarakat itu dibeli sampai harga 25.000 per tabung. Harusnya kan perhitungan kami maksimal itu di angka di bawah 20.000, 18 atau 19.000. Ada yang sekarang langka itu beberapa bulan lalu 25.000, ada juga yang 30.000. Tidak hanya itu, ada juga yang mengoplos. Ini kan sayang. Gas LPG 3 kg eceran ada yang harganya sampai Rp30.000. Ini jauh dari harga yang ditetapkan pemerintah. Menteri Keuangan Sri Mulyani di akun Instagramnya udah pernah bahas soal harga gas melon yang harusnya dijual Rp12.750 karena negara udah kasih subsidi senilai Rp30.000 per tabung dari harga seharusnya Rp42.750. Direktur Eksekutif Selyos Bima Yudhistira sepakat sama Bahlil terkait tujuan baik kebijakan ini. Tapi sayangnya nggak ada sosialisasi yang jelas dan perencanaan yang matang. Ya itu hanya kebijakan yang under pressure ya setelah dipanggil Pak Presiden. Jadi di sini antara Kementerian SDM, Pertamina, gitu ya, itu tidak memiliki koordinasi yang baik gitu. Nah, apalagi Pak Presidennya bilang sendiri bahwa ini bukan kebijakan saya gitu ya, melalui perwakilannya. Ini makin membingungkan nih. Padahal kebijakan energi ini kan kebijakan yang sangat sensitif. Jadi menjadi pertanyaan, kenapa nggak disiapkan dulu uji cobanya? Kenapa nggak disiapkan dulu persiapan sistemnya misalnya? Nah ini kan artinya ada kesalahan yang seolah-olah kesalahan distribusi LPG tidak tepat sasaran itu ada di pengecer. Padahal permasalahannya bukan di situ. Tapi apa iya ini sepenuhnya kesalahan pengecer? Dari perannya sebenarnya pengecer membantu menyalurkan gas hingga ke rumah-rumah. Masa iya mereka nggak ambil untung? Ada yang 18 gitu. Dijual 25. 22. Dijaga sehari semalam. Iya sih. Hampir 2.000 bagi 3. Dia tahu warungnya ini. Kosnya, kontrakannya saya lagi yang kerja. Makanya tamak sampai 24 jam. Tidak targetnya tidak cukup gitu. Sebenarnya begini kan, kalau kita bandingkan, pengecer misalnya menjual di atas harga eceran tertinggi. Tapi di sisi yang lain, kalau pangkalan sampai melakukan distribusi dan bisa menjangkau rumah-rumah tangga, terutama di daerah terpencil, daerah-daerah 3T, itu memang biaya logistiknya nggak mahal. Jadi artinya margin dari pengecer itu salah satu bentuk bukan hanya keuntungannya, tapi juga salah satu bentuk biaya logistiknya. Ya, artinya pengecer ini selama ini kan membantu melakukan penyaluran. Tentu ada margin profit yang dinikmati agen kemudian pengecer. Tapi kita harus hitung juga memasukkan. Ini kan LPG ini beda ya dengan barang-barang kebutuhan pokok lainnya. Ini volumenya, beratnya. Sehingga ketika diantarkan dari pangkalan tentu butuh biaya logistik yang beda dengan barang-barang lainnya. Pasokan sih kita dari Pertamina tidak ada pengurangan ya. Kita tetap menyalurkan sesuai dengan alokasi yang disampaikan pemerintah. Memang kemarin sempat terjadi penumpukan untuk LPG ini karena terpusat di pangkalan. Sehingga yang biasa membeli di pengecer, mereka jadi nggak tahu ini kok nggak ada kiriman segala macam. Tapi jadi kita juga sudah menyiapkan link. Nah ini yang penting adalah link untuk akses pangkalan bagi masyarakat yang menginginkan harga HET. Oh iya. Ya, karena kalau harga yang bisa kita kontrol saat ini adalah sampai di pangkalan. Di mana harga HET, harga eceran tertinggi ini kan ditetapkan oleh Pemda masing-masing. Masyarakat ini sekarang paling buying karena kemarin dulu. Jadi biasanya mereka beli 1 karena panik bawa 3, bawa ini jadi stok di lapangan tetap habis berapapun kita kasih nggak akan tetap serapannya tinggi. Lagu lama, kaset baru. Setelah huru-hara di mana-mana, Presiden Prabowo langsung arahin Menteri ISDM Bahlil Lahadalia supaya gas LPG 3 kg tetap bisa dijual oleh pengecer.
Wakil Ketua DPR sekaligus Ketua Harian DPP Gerindra Sufni Dasko Ahmad menegaskan, larangan pengecer jual gas LPG 3 kg itu bukan kebijakan dari Presiden Prabowo Subianto. Emang bisa? FYI, seluruh kebijakan menteri harus ada persetujuan Presiden. Hal ini tertulis dalam Perpres nomor 68 tahun 2021. Bahlil Lahadalia akhirnya meminta maaf usai kebijakannya bikin masalah di masyarakat. Ia pun bikin gebrakan baru dengan mengganti istilah pengecer menjadi sub pangkalan supaya bisa tetap jual gas LPG 3 kg. Bahkan, Bahlil klaim siap pertaruhkan reputasi dan nyawanya demi kepentingan rakyat dan negara. Karena masing-masing masih dalam tanda petik mempelajari situasi, Mas. Karena kebijakan publik kan tidak semata-mata aturan, Mas. Kebijakan publik itu ada namanya penerapan implementasi. Nah, ini kalau membuat kebijakannya semua orang bisa, Mas. Setiap pemimpin bisa bikin kebijakan, tapi bagaimana kebijakan itu memuaskan publik, lah itu yang sulit, Mas. Karena itu perlu ada ilmu, perlu ada pakar, perlu ada ahli. Kalau cuma bikin kebijakan, Pak RT aja bisa bikin kebijakan nih, gorong-gorongnya mau mau ditutup. Itu kan Pak RT. Nah, kan itu, tapi bagaimana membuat kebijakan itu memuaskan, itu memenuhi kebutuhan publik, itu yang perlu sekolah, Mas. Itulah perlu perlu ilmu, perlu pakar, ya, perlu teknokrat. Itu yang nggak disadari oleh pemerintah. Seringkali menganggap wah kebijakan bikin aja ini seolah fine aja, lancar aja. Sudah 100 hari lebih pemerintahan Prabowo berjalan. Semoga kedepannya kebijakan yang diambil benar-benar solusi, bukan justru menambah kebingungan. Keputusan yang baik bukan cuma soal cepat, tapi juga tepat.